Mas apa, Pak? Nama saya Wahidin, sarjana hukum. Di desa ini Bapak menyalon kades ya, Pak? Ya, Calon kades. betul. Nah, ada visi dan misi untuk menjadi calon kades di Tanjung Sari, Pak? Ya, tentunya sebagai persyaratan sebagai calon kades di Desa Tanjung Sari itu kan harus ada misi dan visi. Adapun misi dan visi yang perlu saya sampaikan adalah sebagai berikut, yaitu saya punya moto Tanjung Sari Bertasakur. Bertasakur itu artinya bahwa Tanjung Sari itu harus bersih, transparan, aman, sejahtera, agamis, komitmen, unggul dan ramah. Adapun misi visi yang saya angkat dalam hal ini untuk kemajuan Desa Tanjung Sari sebagai berikut. Visi: terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan jujur guna mewujudkan Desa Tanjung Sari yang adil, berbudaya, aman, sejahtera dan bermartabat. Adapun misi yang saya angkat untuk pencalonan saya sebagai kepala desa adalah sebagai berikut. Pertama, mewujudkan pemerintahan desa yang jujur, adil, agamis dan bermartabat serta pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Yang kedua, pemerataan pembangunan baik pembangunan fisik maupun non fisik secara merata. Poin yang ketiga, melanjutkan program-program pemerintah desa yang mendukung masyarakat periode yang lalu yang tercantum dalam RPJM Des. Yang keempat, meningkatkan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan ketenteraman dalam masyarakat. Poin yang kelima, meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dan berpendidikan. Yang keenam, optimalisasi peran pemerintah desa dalam pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Adapun poin yang terakhir yaitu poin yang ketujuh, meningkatkan kehidupan sosial yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya, berlandaskan keimanan dan ketakwaan di Desa Tanjung Sari. Adapun program kerja tentunya ini sangat mendukung dalam hal saya pencalonan sebagai kepala desa. Program kerja yang saya angkat dalam poin yang pertama yaitu A, bidang pemerintahan. Pemerintah desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan nasional yang mana permasalahan mulai dari desa. Untuk itulah pemerintahan desa yang merupakan unit terkecil dari pemerintahan nasional harus jujur, profesional, amanah, santun, ramah dalam memberikan segala pelayanan kepada masyarakat serta cepat dan tegas dalam mengambil keputusan. Untuk mewujudkan maksud dan tersebut di atas perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Pembenahan kinerja aparatur pemerintahan desa. Yang kedua, transparansi keuangan. Yang ketiga, sinergisitas dengan BPD. Yang keempat, peningkatan pelayanan publik. Adapun poin yang dua yaitu bidang pembangunan, yaitu pembangunan pada hakikatnya adalah mengadakan perubahan terhadap sesuatu dari yang tidak atau kurang baik menjadi baik, dari yang tidak bermanfaat menjadi manfaat, dan yang rusak menjadi bagus. Prioritas utama yang harus dilakukan oleh kepala desa dalam pembangunan desa adalah pembangunan akhlak. Pembangunan akhlak diarahkan untuk menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Sarananya adalah pengajian-pengajian, majelis taklim, serta kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Adapun pembangunan fisik, poin yang kedua adalah pembangunan fisik. A, pembangunan sarana transportasi diarahkan untuk menjaga perekonomian masyarakat. B, pembangunan sarana pendidikan non formal dengan memberikan kepedulian bagi guru TPA dan TTI. C, pembangunan di bidang olahraga dengan memberikan pembinaan olahraga melalui Karang Taruna sehingga pengembangan potensi pada cabang-cabang olahraga dapat berjalan secara optimal. Adapun di bidang pertanian, sebagian besar penduduk Desa Tanjung Sari adalah hidup dari hasil pertanian. Untuk itu wajar apabila pertanian mendapat perhatian khusus. Selain pertanian, masyarakat Tanjung Sari juga berpotensi di bidang peternakan sehingga perlu ditingkatkan antara lain penyuluhan kepada para petani atau peternak, pengaturan air untuk petani, mengoptimalkan kelompok tani dan gaboktan. Bidang keamanan, pembangunan sarana keamanan antara lain pengadaan pos kampling, mengoptimalkan atau mengaktifkan kembali peran Hansip. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan instansi keamanan antara lain Polsek, Polres, dan Koramil. Yang poin keempat, bidang sosial dan kemasyarakatan,
yaitu bidang sosial dan kemasyarakatan meliputi mengoptimalkan kinerja RT dan RW, pembinaan PKK sebagai wadah bagi pembinaan ibu-ibu, dan yang terakhir yaitu memfungsikan BUMDes secara maksimal. Oke, Pak, mengenai pilkades ya Pak, Ya. harapan semua masyarakat pinginnya pilkades damai. Damai. Nah, menurut Bapak yang ideal pilkades damai apakah pakai money politik apa tidak? Kalau menurut saya secara pribadi seharusnya dalam pemilihan pilkades itu harus dilakukan secara profesional, jujur, adil, artinya tidak menggunakan money politik sehingga tidak terjadi tidak terjadi suatu kerugian dalam masyarakat. Yaitu kalau misalnya money politik itu kan baik secara agama maupun secara negara tentunya dilarang. Sebaiknya kalau menurut saya agar pelaksanaan pilkades secara profesional seharusnya tidak menggunakan praktek-praktek money politik.